Gimana kabarnya semua? Semangat hari ini? Semangat. Semoga selalu baik dan selalu semangat. Amin. Ada yang nggak puasa? Ada. Ya. Yang nggak puasa udah sarapan? Sudah. Yang puasa? Sabar. Kalian barusan pelajaran apa? Agama. Gak apa-apa ya ibu panggil ke sini ya? Ibu udah izinkan juga sama Pak Fajar kan ya? Oke, sekarang kalian ibu kumpulkan di sini buat melakukan bimbingan kelompok. Nah, bimbingan kelompok kali ini temanya menjaga hubungan sosial di tengah kesibukan. Nah, supaya kegiatan kali ini dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat, alangkah lebih baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa dimulai. Ada pengalaman yang menyenangkan hari ini? Seru? Ada yang mau bercerita? Tadi waktu kita kesini itu ada beberapa yang menyenangkan. Apa itu? Melewati kelas yang istimewa. Istimewa? Ya, istimewa. Istimewa karena ada sesuatu yang istimewa. Oh, istimewa menurut Mas Danis? Ya. Itu kan menyenangkan ya Mas Danis ya? Kalau ibu hari ini juga senang? Kenapa? Karena ibu bisa ketemu kalian sih. Berapa minggu ya gak ketemu? Iya. Kalian awal libur puasa, terus juga kan masuknya gantian sama kelas 11. Jadi hari ini ibu bisa ketemu kalian, bisa melaksanakan layanan bimbingan kelompok. Tujuannya ya supaya kalian bisa mengembangkan kemampuan sosial, akademik, belajar dan lainnya. Oke, kita udah saling kenal kan ya? Udah saling kenal kan? Udah kenal ibu belum? Sudah. Nah, tapi supaya lebih saling mengenal, ibu mau tanya. Misalkan nih, kalian dikasih kesempatan untuk bisa memiliki suatu keahlian tanpa kalian harus belajar. Kira-kira kalian mau apa? Pastinya mau kan? Mau apa? Apa? Bisa apa? Dari Mas ini dulu. Cara jitu dapat uang. Dari itu dapat uang. Mbaknya mau mengenal waktu, mau bisa mengenal waktu. kemampuan. Oh, kayaknya pengen bisa apa gitu. Mas Hafid? Mungkin mengetahui segala hal tentang belajar. Mengetahui semuanya. Mbak Surya? Bisa makan terus dan bisa makan tanpa berarti sekarang nahan-nahan dibuat makan. Mas Revalina mau apa? Pengen bisa apa? Ingin Tanpa belajar. ingin pintar kalau belajar. Kayak gitar. Mas Danis? Kalau saya sih banyak ya. Apa aja tuh? Saya sebutkan, tapi sebagai prioritas utama saya yang saya inginkan. Saya ingin bisa main gitar, bisa apa itu ngerjain matematika, terus bisa ngerjain kimia. Semua itu dong. Ya. Pengen bisa itu semua tanpa harus belajar. Ya. Kita aminkan saja. Ya. Amin. Terus Mas Isan nih, pengen apa? Sama kayak dari Bu, pengen bisa main gitar listrik, tapi ada satu lagi. Cara kemampuan kita ngatur waktu, kalau kita lagi sibuk apa itu kita harus juga organisasikan. Jadi cara ngatur waktunya di tengah-tengah kesibukan, karena kebetulan ternyata kalau di SMA ini sibuk banget Bu. Berarti tema kita kali ini cocok ya Iya. buat Mas Isan ya. Harus dengerin dengan baik ya. Selanjutnya nih, aku juga mau tanya, misalkan kalian dikasih waktu 1 minggu full tanpa ada tugas sekolah, tanpa kegiatan organisasi atau lainnya ekstra, kalian mau menghabiskan gimana? Tidur, olahraga, Udah gitu ya, tidur olahraga, makan. Terus siapa lagi?
ini. Tapi tinggalnya sama orang tua kan? Pengen liburan. Iya, pengen bersama orang tua. Sama aja kalau lagi. Kalau kita sama, kalau ada. Jadi Al-Fatihah aja ya jalan-jalannya. Yang lain? Ada melakukan kegiatan lagi, aktif lagi, ada tugas lagi, kalian tuh semangat karena udah karena kita emang namanya tuh burnout lelah akan tugas makanya seperti itu memang kita perlu menjadi lagi tapi jangan sampai berkelas. Nah setelah itu ibu pengen tanya lagi kalian udah pernah makan di mana? Belum. Udah pernah dengar ada Belum. SMP belum pernah. Jadi belum tahu nih bimbang kelompok apa? Belum. Bimbang kelompok itu layanan yang diberikan kepada kelompok kecil seperti kalian hanya guru siswa seperti ini untuk mengembangkan kemampuan pribadi, kemampuan sosial, akademiknya juga, dan juga dengan cara yang diskusi bisa, bermain-main bisa, ataupun dengan berbagi pengalaman. Tapi harus santai. Makanya kalian harus santai ya. Santai kan? Benar kan? Benar. Sebelum itu kita mau SBD dulu boleh bermain menebak fakta. Menebak fakta. Nanti kita buat dua pernyataan. Yang satu benar tentang kalian, yang satunya palsu atau mitos. Contohnya begini, ibu dulu ya. Ibu suka masak rendang dan ibu tidak bisa berenang. Kira-kira mana yang fakta? Yang mana? Yang masak rendang apa yang tidak suka masak rendang? Fakta. Yang nggak bisa renang Pak. Fakta. Yang benar itu ya ibu tidak bisa berenang. Karena kalau ibu suka masak rendang, ibu jujur belum pernah masak rendang. Gimana mau suka orang belum pernah? Oke, sekarang giliran kalian. Nomor apa sih saya dulu? Coba dulu. Dari pernyataan yang benar dan salah. Masih belum. Apa? Lino dulu. Apa saja intinya yang fakta tentang kalian, yang satunya kalian bohong. Mas Ibu. Oh, saya ada. Di sini ya, di sini. Yang A tidak bisa main basket atau dua dia pendiam. Yang mana? Yang fakta, yang tidak bisa main basket, yang mitos, dia pendiam. Beneran. Ya, berarti dia nggak pendiam nih. Iya. Normal. Oh normal. Ya terus yang lain? Mas bisa main apa? Aku suka ngomong sama aku makanya sedikit. Oke. Yang fakta, Isan suka ngomong. Yang mitos, Makan binatang sih. Terus yang mana lagi? Ada? Terus Safir, Revalino, Denis, saya Bu. apa? Yang pertama, Danis bisa ngerjain soal PSN matematika. Yang kedua, Danis bisa masak telur bumbu asam manis. Oke, semua nggak ada. Kayaknya yang tahu ini teman benar-benar temannya Danis. Bisa masak. Fakta. Bisa Tadi masak. bisa masak telur asam manis. Berarti Danis nggak bisa ngerjain. Oke. Ibu lihat kalian emang udah saling mengenal semua ya. Kalian ingat belum bikin yang di kelas kan? Tepuk pagi, tepuk siang, sore, malam. Gak masuk ya Mbak Sintia kemarin. Oke, coba lagi.
lagi ya. Siang. Siang. Pagi. Sore. Malam. Tepuk tangan dong. Selanjutnya nih, itu kan tadi bilang kalau di bimbingan kelompok itu kita bisa berbagi pengalaman. Nah, kalian juga harus tahu di bimbingan kelompok ini ada asas-asasnya. Yang pertama ada asas kesukarelaan. Jadi kalian mengikuti bimbingan kelompok ini dengan sukarela tanpa paksaan siapapun. Sukarela kan itu ini? Iya. Terus ada yang namanya asas keterbukaan. Kalian nanti di saat kita berdiskusi, berbagi pengalaman, kalian harus terbuka dengan sendiri. Nah, di memang ini juga ada yang namanya asas kerahasiaan. Tapi asas kerahasiaan ini opsional. Misalkan nanti pas kita diskusi, berbagi pengalaman, itu ada hal yang sensitif tentang teman kalian, pasti kalian tahu kan? Ini baik untuk disampaikan kepada orang lain atau tidak. Nah, itu perlu adanya asas kerahasiaan, dan disitulah adanya berlaku adanya asas kerahasiaan. Misalkan selama kita di kelompok ini tidak ada yang sensitif atau secara umum saja yang kita diskusikan, maka asas kerahasiaan ini tidak usah kita pakai. Kalian boleh menyampaikan ini apapun selama di kelompok ini kepada teman kalian, apalagi yang bersifat informasi ya. Selanjutnya juga tujuan dari bimbingan kelompok kali ini, kalian mesti bertanya, apa sih bu kok saya harus ikut ini sekarang ini? Karena supaya kalian bisa menimbangkan antara sosial kalian, hubungan kalian dengan teman-teman, dan juga tugas kalian sebagai siswa, yaitu mengerjakan tugas dari guru. Kalian itu paham, apalagi kalau 10-5 ya, Mas Ihsan tadi, kalian itu sibuk banget kan, organisasi, ikut ekstra, yang lainnya juga. Jadi kalian tetap harus ingat bahwa berhubungan dengan teman-teman kalian itu juga penting. Nah, kita hari ini punya waktu sekitar 45 menit, jadi kita usahakan menggunakan waktu tersebut dengan sebaik mungkin. Ada yang mau ditanyakan tentang bimbingan kelompok? Sudah paham semua? Oke, jadi udah siap ya untuk pelaksanaan bimbingan kelompok? Sudah? Nah, kan Ibu tadi bilang nih kalau bimbingan kelompok itu bisa dengan bermain peran. Nah, kali ini kita akan bermain peran. Bermain peran tentang ada seorang siswa yang dilema memilih bermain dengan temannya atau mengerjakan tugas atau tanggung jawabnya sebagai siswa. Nah, di sini Ibu akan membagikan naskah drama, membagikan peran juga pada kalian. Kalian tinggal memainkannya saja. Ada 7 orang kan? Iya. 7 orang. Mas Ihsan, Mas Dennis, jadi sudah Mas Dennis, Mbak Cynthia sama Mas Safir. Ya, Mbak nanti sama Mas Zaina sebagai observer ya, mengamati teman-temannya. Observer itu mengamati jalannya drama, terus juga kira-kira gimana sih peran teman kalian nantinya. Di situ sudah ada peran masing-masing kan, kalian sudah mendapatkan peran masing-masing. Jadi Ibu minta kalian bisa memerankan peran dengan sebaik mungkin dan senatural mungkin, memposisikan bahwa kalian menjadi peran tersebut. Oke, Ibu beri waktu untuk belajar sebentar. Bisa ada yang nggak dipahami bisa tanyakan ya.
sekolah menengah penuh dengan berbagai tantangan. Tidak hanya tugas dan ujian yang menumpuk, tetapi juga persahabatan yang harus tetap dijaga. Setiap siswa memiliki cara berbeda dalam menghadapi kesibukan mereka. Ada yang lebih santai dan memilih menikmati waktu bersama teman. Ada pula yang begitu fokus pada tugas hingga kadang lupa untuk berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kisah ini menceritakan tentang seorang siswa bernama Danis. Ia dikenal sebagai siswa yang rajin dan bertanggung jawab, selalu mengutamakan tugas sekolah di atas segalanya. Namun, di sisi lain, ada sahabat-sahabatnya yang merasa bahwa belakangan ini Danis mulai menjauh. Mereka merindukan kebersamaan yang dulu sering mereka habiskan bersama, mengobrol, bercanda, dan sekedar menikmati waktu luang. Hari ini, Danis dihadapkan pada sebuah dilema besar. Ia memiliki tugas penting yang harus dikumpulkan besok pagi. Tetapi, teman-temannya mengajaknya untuk pergi ke taman sekolah untuk beristirahat dan berbincang santai. Apakah Danis akan tetap bertahan dengan keputusannya untuk fokus menyelesaikan tugas, atau ia akan mengorbankan sedikit waktunya demi menjaga persahabatan? Bagaimana cara yang tepat untuk menyeimbangkan tanggung jawab akademik dan hubungan sosial? Mari kita saksikan kisahnya dalam drama Dilema Si Pejuang Deadline. Serius amat deh, ini udah jam istirahat tau. Ayo ke taman bareng. Iya nih, kita udah lama gak ngobrol santai kan? Udah, tugas nanti aja. Nggak bisa. Kalau nanti belum selesai, tugasku nanti keteteran. Ya ampun, kamu ini gak ada waktu buat kita bareng, buat jalan-jalan, buat main. Iya, kamu kayak menjauh dari kita. Padahal dulu kita selalu bareng-bareng. Bukannya aku menjauh, tapi tugasku harus selesai hari ini. Ya udah deh, terserah kamu mau minum apa. Udah, ya nih, dari sekarang udah juga. Abang Murung, biasanya kalau tugas kamu selesai banget. Tadi lo si Reva sama si Lino ngajak aku buat main. Tapi aku sibuk sama tugasku. Gampang sih. Mereka mungkin merasa kamu udah gak peduli lagi, tapi di sisi lain kamu juga punya tanggung jawab kan? Iya. Tapi aku bingung mau ikut dengan mereka atau ngerjain kita. Mungkin kamu bisa kasih perhatian ke mereka atau cari cara supaya bisa tetap kumpul tanpa memaksakan tugas. Iya deh, kayaknya aku harus berbicara. Itu baru solusi. Hei, kalian masih marah? Kamu kayak gak mau harus ngaku gitu sama kita. Bukan gitu. Tapi aku bingung harus ngutamain tugasku atau main sama dengan kalian. Tapi kalau kayak gini terus lama-lama, kamu cuma fokus ke tugas kamu, gak peduli sama kita. Iya, kita tuh cuma butuh waktu buat ngobrol kayak dulu. Gimana kalau kita cari jalan tengahnya aja? Ya? Aku ikut ngobrol dengan kalian. Nanti kalau udah selesai, aku ngerjain tugas. Ya udah, deal ya. Deal? Oke, tapi jangan 5 menit doang ya. Oke. Gimana? Udah baikan sama mereka? Udah. Tuh kan, komunikasi itu penting banget.
Ya, aku sadar selama ini aku terlalu mementingkan dengan tugasku. Ternyata hubungan sosial itu juga penting. Udah ya? Tepuk tangan dong. Yuk kita katakan lagi kursinya dulu. Bermain kan sudah. Sekarang kita kasih tepuk tangan dulu dong yang udah sangat luar biasa. Dengan waktu yang singkat itu kalian bisa mainkan peran dengan sangat baik. Tapi Mas Danis tadi ada yang kelupaan ya nggak megang naskah ya? Oke, sekarang kita akan berdiskusi ya, diskusi tentang drama kita tadi. Ibu sekarang mau nanya ke observer dulu. Gimana menurut kalian peran masing-masing dengan kalian itu? Itu sesuai. Mereka juga ekspresif. Sudah natural ya. Kira-kira apa yang buat kalian tertarik dengan drama tadi? Ya, yang dibahas itu kan tentang jadi kayak sesuai sama apa kita Sesuai dengan kalian. dan film ini ya juga temanya pada juga dia tulis sama teman. Jadi harus di antara bagi waktu sama kerja. Itu sudah terjadi pada kita semua, terutama pas di luar sekolah. Sekarang ibu mau tanya ke teman-teman yang bermain peran nih. Tadi gimana perasaannya setelah mainkan peran masing-masing? Mas Isman? Ada. Mas Danis gimana sebagai perannya sebagai orang yang rajin? Ya sebenarnya tadi sebenarnya mau improvisasi aja, tapi pas terakhir itu sama yang kedua kelupaan. Ingat ya, jawaban ini kita sekarang gak ada yang benar, gak ada yang salah. Jadi jawab sebisa kalian, sesuai yang kalian rasakan. Mas Davalino, gimana setelah bermain peran tadi? Punya peran sebagai teman yang mengajak temannya untuk bermain daripada belajar kan? Gimana menurut Mas Davalino? Kalau saya jadi temannya Danis, saya ikut kecewa sih karena kurang bisa ngobrol sama teman. Karena Mas Danis terlalu sibuk belajar ya. Iya. Tapi kan akhirnya Mas Danis bisa meninggalkan itu. Mbak Cynthia? kurang lebih sama kayak Pak. Kalau saya jadi temannya Danis, itu pasti awal-awalnya merasa Danis kurang bisa membagi waktu antara kita sama. Tapi di balik itu juga Danis bisa menghentikan komunikasi untuk menjalankan hubungan yang tetap lancar, sebagai tidak kayak musuhan atau lain. Terus Mas Taufik sebagai teman yang juga ya meningkatkan Mas Danis. Kayaknya cocok nih Mas Danis. Orang yang juga kayaknya. Jadi setelah memainkan drama ini tuh saya jadi paham kalau ternyata tuh ada dua hal yang kita miliki tapi itu tidak bisa dilakukan bersama teman. Itu tuh kita tuh harus memikirkan lebih lanjut kayak mengakalinya itu gimana biar misal kayak dan ini kan teman sama tugas, nah itu temannya itu juga harus diperhatikan dan juga tugasnya itu nggak boleh dilarang. Terus ibu mau tanya, kira-kira ada yang pernah ada di situasi kayak drama tadi? Coba dikatakan gimana? Jadi emang kalau kan SMA ya dulu, jadi teman-teman SMP itu kadang lagi ngajak main, apalagi kalau kos-kosan itu bubur-bubur ya, tapi kan banyak tugas ya dulu. Zaman nih. Terus ya akhirnya kayak dari aku juga bingung sendiri.
Di antara ngerjain tugas sama job desk desain kepanitiaan atau ikut tugas karena kan ya waktu berjalan ya Bu. Betul, harus ingat tanggung jawabnya Ya. sebagai siswa. Tapi kan kita juga gak bisa alasannya itu aja, kita juga bisa hargai teman yang ngajak kita. Yang lainnya? Nah, Lebih sama sih kayak sama ya. Tapi teman-temannya ngerti. Ya, coba deh tanya. Yang belum pernah juga ya, yang belum pernah misalkan bayangkan gimana kalau kalian ada di posisi Mas Danis tadi. Kira-kira apa yang akan kalian jawabkan kepada teman kalian, apa yang akan kalian pilih jika dihadapkan dengan dua pilihan seperti tadi? Apa itu? Mbak Cynthia? Ya. Kira-kira harus apa kalau dihadapkan, kalau jadi peran seperti Mas Danis tadi? dari satu kan Lebih Mas Danis tadi itu iya ngerjain tugas baru setelah diingatkan Mas Hafid baru tuh dia sadar kalau juga sesuai itu penting. ya kalau misalnya ada namanya respon kayak tentang tugas atau itu pastinya kan kita komunikasi misalnya kan sekarang ada WA gitu kan Bu. Nanti saya kasih tahu dulu melalui WA oh tugasnya banyak kalau bisa lain kali atau di waktu yang tepat aja dan ngerjain tugas dulu setelah tugas sudah tugas semua baru jalan selesai. Mas Mariki kira-kira harus apa nih kalau ini posisi Mas Danis tadi? Menurutku untuk sementara waktu fokus di tugas dulu. Sudah tugas itu ya dari boleh keluar dari ngurusin yang lain. Jadi selesaikan dulu Selesaikan tugas dulu. kewajiban. Ya dulu dahulukan kewajiban sebelum hak Bu. Jadi semuanya jawaban kalian itu betul. Boleh mendahulukan tugas dulu, boleh apa Mbak Cynthia juga menyeimbangkan ya keduanya, boleh. Kan kita bisa membagi waktu juga. Jangan takut mengatakan tidak ya, teman-teman. Jangan takut mengatakan tidak, tapi harus dengan komunikasi yang baik. Tidak boleh menimbulkan kesalahpahaman. Nah, dari diskusi kita barusan dan juga drama tadi kita bisa belajar bahwa komunikasi yang baik, pengelolaan waktu yang tepat, dan memahami prioritas itu adalah kunci cara kita menyimbangkan antara hubungan sosial dengan tugas sekolah. Dan Ibu ada tugas ya? Ada kalian kerjakan lembar kerja di bawa bagian semua bawa. Jawabannya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah ya. Jawab jujur sesuai pengalaman kalian. Sudah 13. Ibu sambil tanya-tanya ya. Misalkan kalian sudah memilih, menurut kalian lebih penting sama teman atau tugas? Tugas. Tugas ya. Sama teman. Sama teman. Kalau sama teman bisa sambil ngerjain. Nah, ya, yang pilih tugas Ibu mau tanya, alasannya gimana? soalnya kalau teman-teman itu misalnya yang waktu kita kan ada di banyak ada dua Nama saya Jamal. Pilih tugas. Iya. Pilih tugas. Oh jauh. Jauh dari teman. Biasanya kalian kalau pulang sekolah itu ngumpul. Kalau Mas Iksan organisasi. Enggak sama. Orang mana yang orang pertama? Jauh ya Mas. Berarti Mas ini Taman. Ya. Aku manis. manis lucu ya Allah. Manis lucu foto-foto itu.
Iya. Tapi teman-temannya paham. Paham dong. Atau lain kali ngumpulnya dekat rumahnya Mas Marci. Nah, justru saya kalau performa ke rumah saya. Oh, ngajak pernah telepon di rumahnya? Oh, sering. Jadi teman-teman Mas Marci udah paham ya. Karena kan kayak Mas Denis tadi itu kan teman-temannya marah. Udah kerjakan. Baik. Kalau misalnya ada yang nggak dipahami boleh tanyakan ke ibu. Harus bisa pernah tapi lupa gimana? Pernah apa itu? Gak pernah. Apa itu? Oh, pernah posisi kayak tadi, tapi lupa. Gitu. Gimana rasanya? Ya tapi lupa sejenis punya itu. Apa sih intinya? Kalian pernah tangkar karena nggak mau diajak main? Enggak, Bu. Kalau aku enggak, karena memang kita sama-sama murid sekolah ya Bu, jadi harusnya udah saling ngerti. Kayak apalagi kalau kita teman kelasnya juga pasti tahu ini kan Bu, tugasnya apa, kayak gimana kesibukannya. Berarti teman-teman yang masih sama dengan Ya. Mbak Cynthia katanya pernah tangkar. Gimana tuh ceritanya? Coba sharing. Karena pas itu ada tugas, Suaranya enggak? pas itu ada tugas kelompok yang harus dikumpulkan 2 hari setelah itu. Sedangkan kelompok saya itu biasanya kumpul di hari itu juga. Tapi di hari itu saya ada ajakan teman jalan-jalan. Terus gimana ke Jogja? Terus teman-temannya marah. Dan saya udah janji sama teman saya yang ke Jogja itu dari 3 bulan yang lalu. Oh, sama teman beda kelas. Satu kelas. Beda sekolah. Oh, beda sekolah. Kayaknya kelompoknya Mas Reno sama Mbak Udah sih saya cuma Oh, saksi. saksi. Terus dimusuhin tas. Enggak sih Bu, cuma pas jadinya pas itu Kenapa? mereka tuh kayak Mengingat enggak Bu, sudah kayak pokoknya kapan nih saya pasti mereka langsung ngomong gini, loh kamu ke Jogja kerjain aja gitu. Tapi yang ngerjain kalau tetap kelompok apa Mbak Cynthia sendiri? Pada akhirnya saya sama Oja Yang ngerjain. Oja bantu ngerjain. Oh, jadi Mbak Cynthia bertanggung jawab. Iya, karena tidak ikut kelompok saat itu. Mas Rifali, Karena kita bertanggung jawab kan Bu. Iya, betul gitu. Karena kan emang janji yang ke Jogja itu kan udah awal bilang janji sama orang itu juga termasuk tanggung jawab. Terus sudah berisikkan Bu soalnya. Kalau saya tiba-tiba membatalkan saya pikirnya. Gitu. Tapi harus tanggung jawab beneran ya. Lain kali kalau misal di posisi itu lagi, berarti harus ngerti juga temennya atau mengerjakan dulu separuh Mbak Cynthia terus kasih ke teman kelompoknya karena nggak bisa ikut kerja kelompok. Mas Rafa pernah? Masa? Pernah. Oh, nggak sibuk Mas Rafa ini selalu ada untuk kelompok kayaknya. Betul. Bohong. Dia cuma numpang hadir.
aku ingin mencoba keluar kemampuan. Nah terus di situ kan ada space kosong nih ya. Hmm. Coba tuliskan satu langkah kalian juga. Kira-kira kalian mau apa untuk mewujudkan keseimbangan antara hubungan sosial dengan pasangan. Satu aja. Untuk menyeimbangkan hubungan sosial dengan Saya kan tidak suka ribet dan jadinya mungkin tugasnya saya selesaikan dulu. oh jadi Baru ngajak untuk main gitu. mau ngajak duluan karena sudah terlalu lagi. Ya. Sudah enggak sih? Ayo kan dua kali. Ya, yang sudah boleh dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Tapi pulangnya bareng-bareng. Dia bareng-bareng gak Bu? Belum. Jadi nunggu teman baru pulang. Nah iya itu artinya setia kawan. Ini Sudah. orang ada yang nggak mau pulang bareng semuanya. Udah ya, udah. Sudah Bu, sudah selesai. Wes. Udah. Jadi kegiatan kali ini nih, bimbingan kelompok kali ini kita sudah belajar bahwa menjaga hubungan sosial sama tentunya dengan menyelesaikan tugas sekolah. Jadi gak ada yang lebih penting, semuanya sama karena meskipun kalian sibuk, masih sibuk dengan ekstranya, organisasinya, atau ada yang sibuk dengan keluarganya, atau ya semacamnya atau kesibukan kalian, tapi kalian harus ingat teman-teman kalian juga butuh kalian, orang-orang sekitar kalian butuh kalian. Jadi kalian harus sebisa mungkin bisa meluangkan waktunya untuk mereka karena tidak bisa dipungkiri kita juga akan membutuhkan mereka nantinya. Ya. Tapi juga jangan lupa tanggung jawabnya sebagai siswa. Jangan takut untuk berbicara dan menetapkan batasan berkenalan. Karena ingat, teman yang baik adalah teman yang mengerti prioritas kita apa. Mereka bakalan paham, nggak kayak tadi di perang Mbak Reval sama Mas Reval sama Mbak Cynthia. Tadi kan sempat gak paham tuh, tapi karena mereka teman-teman yang benar-benar untuk Mas Danis setelah dibicarakan dengan baik, mereka mengerti kan. Nah, sama seperti itu, kalian harus berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya. Ibu rasa cukup ya kegiatan kita hari ini. Ibu ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih untuk semangatnya. Karena meskipun puasa-puasa kalian semangatnya sangat kobar sekali. Kita puasa kita kuat. Tepuk pagi, siang, sore, pagi, malam. Iya, konsentrasi ya sampai selesai. Kenapa? Semoga kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kelompok maupun layanan vertikal di kelas. Amin. Tetap semangat seperti ini ya. Amin. Tetap jaga hubungan baik dengan teman-teman. Tetap menjaga tanggung jawabnya sebagai siswa. Baik, Ibu Andiri, terima kasih. Bisa kembali ke kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Bu.
Iya.